saya. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak aku ada di perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun aku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Tuhan telah membentuk aku sejak dari kandungan, untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allah yang menjadi kekuatanku sekarang berfirman, terlalu sedikit bagimu, kalau hanya menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari Sabat, di rumah ibadat di Antiokhia, Paulus berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja umatnya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikan, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangan Yesus itu, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel, supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi dia akan datang kemudian daripada aku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudara, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Ketika kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti?
sebab tangan Tuhan menyertai dia. Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. Hari ini kita rayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Dalam bagian pengantar misa ini dikatakan Yohanes Pembaptis adalah seorang yang istimewa. Dalam kehidupan sehari-hari kita bertemu dengan banyak orang-orang istimewa. Misalnya kami di sekolah ada banyak anak yang dikatakan istimewa. Istimewa bukan berarti karena dia dekat dengan seseorang lalu mendapatkan perlakuan khusus dan fasilitas dan privilege khusus, tidak. Tetapi istimewa karena dia punya kelebihan, punya bakat, punya kemampuan yang berbeda dengan orang-orang lain. Atau barangkali kalau dalam konteks Yohanes Pembaptis seperti dikatakan bagian pengantar tadi, tapi juga ketika dewasa dengan cara hidupnya yang membedakan dia dengan orang lain. Dalam arti tertentu masing-masing kita memiliki keistimewaan dalam diri kita. Sadar atau tidak sadar, semua orang memilikinya. Dan dapatkah kita menggunakan itu seperti yang dilakukan oleh Yohanes? Dia bertugas untuk menyiapkan umat yang pantas bagi kedatangan Tuhan. Semoga kita dapat menggunakan keistimewaan yang ada pada diri kita untuk mendatangkan sebanyak mungkin orang mendekatkan diri pada Tuhan. Terlebih kita dapat membagikan rahmat-rahmat Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati.